Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal simulasi KSN SMA tahun 2021 khususnya untuk mata pelajaran fisika. Nah, video kali ini adalah part 2-nya. Untuk part 1-nya teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Seorang pemilik toko akan memasang papan iklan yang bermassa 5 kg di depan tokonya dengan menggantungkan di ujung suatu batang yang panjangnya 100 cm dan massanya dapat diabaikan dan diengselkan di titik O. Jadi batangnya ini tidak ada massanya, terus dia diengselkan di titik O seperti yang ada pada gambar ya. Batang tersebut ditahan pada posisi horizontal oleh suatu tali yang terpasang di titik tengah-tengah batang dan ujung lain terpasang pada dinding vertikal pada jarak H cm dari titik O. Diketahui tali akan putus jika tegangannya melebihi T sama dengan 3 mg dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah nilai minimum H-nya dalam satuan cm. Nah, ini berhubungan dengan kesetimbangan benda tegar, berarti berhubungan dengan torsi. Ada gayanya ya. Nah, berarti kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Tadi papan iklan itu memiliki massa 5 kg. Misalkan kita tuliskan papan iklan massanya MP gitu ya, sama dengan 5 kg. Berarti di sini ada gaya berat dari papan itu, ada WP, di mana WP sama dengan MP kalikan G sama dengan 5 dikali 9,8 sama dengan 49 Newton. Selanjutnya, di sini ada gaya tegang tali, karena di sini kan talinya menarik si papan ini. Ini ada gaya tegang tali T. Nah, kita uraikan yang ke sumbu Y, misalkan ini ada TY. Nah, TY ini nanti yang akan menahan si papannya ini, sedangkan si WP akan menarik ke bawah dan TY menarik ke atas, begitu ya. Karena ini tadi di soal itu ditanyakan, diketahui tali akan putus jika tegangannya melebihi T sama dengan 3 mg dengan percepatan gravitasi tersebut. Nah, jadi kan dari kalimat tersebut diketahui tali ini belum putus, berarti dia masih dalam posisi setimbang. Nah, berarti kita bisa menggunakan persamaan dari sigma tau sama dengan 0. Nah, di sini tau itu kan gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak melingkar. Ada dua gaya yang menyebabkan batang itu bergerak melingkar. Misalkan ketika batang itu ditarik ke atas dengan TY, itu dia akan bergerak ke sana. Dan ketika batang ini ditarik oleh WP, dia akan bergerak berlawanan jarum jam. Oh iya, tadi panjangnya batang ini, talinya ini kan pas di tengah-tengahnya. Berarti panjangnya ini 50 cm, yang sini juga 50 cm. Nah, sekarang sigma tau-nya itu ada dua, ada TY, ada WP. Berarti bisa kita tuliskan TY yaitu T sin theta dikali jarak dari TY ke engselnya ini yaitu 50 cm dikurangi, karena dia berlawanan arah berarti dikurangi oleh WP. WP tadi adalah mg dikali dengan jarak dari WP ke engselnya yaitu 100 cm sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. T tadi itu nilainya 3 mg. Sin theta, misalkan tetanya di sini ya. Nah, berarti sin theta belum diketahui, tetap kita tuliskan sin theta dikali 50 min, tuliskan mg nggak apa-apa, mg kali 100 sama dengan 0. Yang min mg kali 100 pindah ruas ya, jadinya kan 3 mg sin theta kali 50 sama dengan mg kali 100. Mg-nya kita coret, 50 sama 100 juga kita coret, berarti di sini 2. Berarti sin theta itu sama dengan 2/3. Nah, kita menggunakan bantuan dari segitiga ini. Misalkan kita tuliskan segitiganya, tetanya di sini. Nah, berarti sin theta itu kan sama dengan sin demi, depannya 2, miringnya 3. Berarti untuk sisi sampingnya itu sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi
dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4, yaitu sama dengan akar 5. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah hanya, berarti kita bisa mencari dengan pakai bantuan tangan theta sama dengan tan itu tande sum. Depannya itu H sama sampingnya, yaitu 50 cm. Di mana tan, kalau pakai segitiga yang kecil ini, itu sama dengan 2 per akar 5. Sama dengan H per 50. Berarti H sama dengan 2 dikali 50 per akar 5. Kalau dihitung menggunakan kalkulator, nanti ketemu jawabannya yaitu 44,721 cm. Nah, karena pada simulasi ini itu diminta untuk menuliskan jawaban singkatnya, yaitu hanya satu angka di belakang koma. Atau kalau kita bulatkan satu angka di belakang koma, nilainya jadi 44,7 cm. Nah, inilah panjang hanya, gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Benda A dan B bergerak dalam ruang 2 dimensi XY. Benda A bergerak sepanjang suatu lintasan yang dinyatakan oleh fungsi posisi xt sama dengan t plus 2 dikali t min 5 meter dan yt. Grafik yt berupa garis lurus dengan y sama dengan min 5 pada saat t sama dengan 0 dan y sama dengan 60 meter pada saat t sama dengan 1. Oke, nah ini kita bisa mencari persamaan dari YT-nya. Gimana caranya? Kita menggunakan diagram Kartesius. Misalkan yang ini sumbu T, sumbu X-nya ini kita ganti dengan T, sumbu Y-nya itu Y. Nah, yang pertama, dia ada di ketika T-nya 0, berarti ketika T-nya 0 di sini, Y-nya itu sama dengan min 5. Terus ketika T-nya 1 di sini, Y-nya sama dengan 60. Atau bisa kita tuliskan yang di sini itu sama dengan 0, min 5. Ini yang Y1-nya. Yang di sini ada 1,60. Ini untuk Y2-nya. Nah, untuk mencari persamaan Y, kita bisa menggunakan persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan T min T1 per T2 min T1. Y min Y1-nya tadi min 5 per Y2-nya 60 min 5 sama dengan T min T1-nya 0 per T2-nya 1 min 0. Berarti Y plus 5 per 65 sama dengan T per 1. Atau Y plus 5 sama dengan 65T, berarti Y sama dengan 65T min 5. Nah, inilah persamaan dari Y-nya. Jadi, untuk benda A, itu dia memiliki dua persamaan, yaitu ada XT. XT-nya itu ini, kita kalikan saja ya. Jadinya T kuadrat min 3T min 10. Untuk yang YT-nya, yang sudah kita cari tadi, yaitu 65T min 5. Nah, untuk benda B-nya itu dia memiliki persamaan. Di sini komponen X dan Y dari kecepatan benda B berturut-turut sama dengan, berarti di sini yang diketahui ada Vx sama dengan V, ada Vy sama dengan min 5 plus 20 T meter per sekon. Pada saat T sama dengan 0, nah ini ada kata kuncinya. Pada saat T sama dengan 0, kedua benda berada di tempat yang sama. Berarti ketika T sama dengan 0, berada di tempat yang sama itu artinya posisinya sama gitu ya. Nah, untuk yang benda B itu yang diketahui adalah persamaan dari kecepatannya, sedangkan benda A kan persamaan dari posisinya. Jadi dari yang benda B ini kita harus mencari posisi benda B dulu. Caranya gimana? Nah, untuk yang XB itu bisa kita cari dari integral Vx dt sama dengan V kali T, karena ini integral tak tentu berarti ditambahi konstanta, misalkan C1. Nah, selanjutnya untuk yang YB sama dengan integral dari min 5 plus 20T dt sama dengan min 5T plus 10T kuadrat, karena ini integral tak tentu juga berarti ditambahi konstanta atau C2. Misalkan ini yang
XA, ini yang YA gitu ya. Nah, tadi di kata kunci dituliskan bahwa pada saat T sama dengan 0 itu posisinya akan sama. Nah, dari kata kunci ini kita nanti bisa mencari nilai konstanta, baik C1 maupun C2-nya. Karena C1, kita cari C1 dulu, itu pakai yang X, berarti XA sama dengan XB, di mana XA itu tadi sama dengan. Nah, XA-nya itu sama dengan dari persamaan XA ini, tapi T-nya itu dimasukkan 0, T kuadrat. T-nya diganti 0, ini juga diganti 0. Berarti ketemulah XA-nya sama dengan min 10. Sama dengan XB. XB-nya tadi ada sama, ini ada T. T-nya juga diganti dengan 0. V kali 0 itu 0, berarti tinggal C1 saja. Maka nanti C1-nya sama dengan min 10. Sehingga dari persamaan ini bisa kita ganti menjadi XB sama dengan VT ditambah C1-nya tadi min 10 berarti min 10 gitu ya. Selanjutnya kita mencari yang Y. Berarti YA sama dengan YB. Tetap T-nya kita ganti 0. YA-nya tadi kan 65T, berarti 65 kali 0 min 5, berarti tinggal min 5, sama dengan YB-nya. T-nya juga kita ganti 0, berarti min 5 kali 0, 0, 10 kali 0 ya 0, berarti tinggal C2. Berarti nilai C2-nya sama dengan min 5. Sehingga persamaan ini menjadi YB sama dengan 10T kuadrat min 5T min 5. Nah, karena yang ditanyakan V itu kan perlu waktu. Waktu saat mereka bertemu itu sama dengan berapa? Berarti kita cari dulu waktunya sama dengan berapa. Di mana tadi kan waktu untuk yang bertemu pertama itu adalah T sama dengan 0. Nah, dia nanti akan bertemu lagi ketika T sama dengan berapa gitu ya. Nah, untuk mencari waktu ketika mereka berpapasan kembali, berarti kita menggunakan persamaan Y. Ada YA sama dengan YB, di mana YA-nya sama dengan 65T min 5, sama dengan YB-nya yaitu 10T kuadrat min 5T min 5. Yang sisi kiri kita pindah semua ke sisi kanan, jadinya 0 sama dengan 10T kuadrat min 5T min 5 min 65T plus 5. Berarti min 5 sama plus 5-nya habis. 0 sama dengan 10T kuadrat min 70T. Bisa kita bagi 10 ya, berarti ini 0 sama dengan T kuadrat min 7T. 0 sama dengan T kali T min 7. Berarti dari sini kita bisa temukan T sama dengan 0 atau T sama dengan 7. T sama dengan 0 tadi sudah kita gunakan ya, berarti sekarang kita gunakan T yang sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai V, kita menggunakan persamaan. Karena tadi ketika di T sama dengan 7 ini benda bertemu kembali, berarti bisa kita tuliskan XA sama dengan XB. Karena yang mengandung variabel V itu ada di X-nya, itu di XB gitu ya. Kita masukkan XA-nya, T-nya kita ganti dengan 7, karena kan tadi kita sudah menemukan T-nya. Berarti 7 kuadrat min 3 kali 7 min 10 sama dengan V kali 7 min 10. Min 10-nya kita coret, berarti tinggal 7 kuadrat min 3 kali 7 sama dengan V kali 7. 7-nya kita coret semua, berarti ini hilang. Yang sini tinggal 7, yang sini tinggal 3. Berarti ketemu jawabannya V sama dengan 7 min 3 sama dengan 4 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah 4, yaitu kedua benda bertemu kembali apabila V-nya ini sama dengan 4 meter per sekon. Kita lanjut soal nomor 3. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing 2 kg dan 1 kg. Balok A terhubung pada sebuah tali dengan panjang 0,5 meter yang terkait pada sebuah pasak di salah satu ujungnya. Balok B terhubung dengan balok A melalui sebuah tali dengan panjang 0,5 meter. Sistem berada pada meja horizontal licin dan bergerak dengan lajuan sudut 3,5 radian per sekon. Jika gaya tegangan tali
pada tali A adalah TA dan gaya tegangan tali pada tali B adalah TB, maka nilai perbandingannya adalah, berarti yang ditanyakan itu adalah TA dibanding TB. Nah, karena di sini ada gaya tegangan tali, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Nah, tadi balok itu berputar ke arah sana ya, misalnya di sini ada omega. Maaf, omeganya ini bukan 3/5 tapi 15 radian per sekon. Oke, sekarang kita gambarkan gaya-gayanya. Di sini ada gaya tegangan tali, berarti di sini ada TA, di sini ada TAB, yang sini ada TBA. Nah, untuk mengerjakannya kita tinjau benda satu-satu. Yang pertama misalkan kita tinjau benda A dengan menggunakan hukum kedua Newton. Nah, karena benda A ini bergerak secara melingkar, berarti dia ada gaya sentrifugal, di mana sigma F sama dengan M kali V kuadrat per R. Sigma F-nya pada benda A itu kan ada dua gaya, ada TA yang arahnya ke kiri, ada TAB yang arahnya ke kanan. Kita anggap aja yang ke kiri itu nilainya positif karena kan searah dengan gaya sentripetalnya. Berarti di sini ada TA min TAB sama dengan M kali. Nah, ini ada V kuadrat sama R, itu bisa kita ganti dengan omega, di mana sama dengan omega kuadrat kali R, gitu ya. TA-nya tetap TA min TAB sama dengan massa, berarti ini massa benda A, yaitu 2, omeganya tadi 15 kuadrat, jarak benda A ke titik pusat lingkarannya itu adalah 0,5. Berarti TA min TAB sama dengan 2 kali 0,5 itu kan 1. 1 kali 15 kuadrat tetap 15 kuadrat. Biarkan seperti ini dulu ya. Selanjutnya kita tinjau benda B sama menggunakan gaya sentripetal di mana sigma F sama dengan MB dikali omega kuadrat kali RB. Nah, untuk yang di benda B, gaya yang bekerja pada benda B itu hanya ada TBA, di mana nilai TBA itu sama dengan nilai TAB, gitu ya. Atau kalau di soal itu dituliskan dengan TB. Oke, berarti pada benda B itu hanya ada gaya TB sama dengan MB-nya 1 kali 15 kuadrat. Nah, RB-nya itu jarak dari benda B sampai ke pusat lingkarannya. Berarti 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Berarti TB sama dengan 15 kuadrat. Oke, di sini ada TB. Nah, TAB ini kan tadi sama dengan TB ya. Ini sama dengan TB. Berarti TB-nya yang sudah kita cari bisa kita masukkan ke sini. Sehingga TA sama dengan 15 kuadrat. Ini kan TB pindah ruas jadinya plus. Di mana TB tadi nilainya 15. Berarti plus 15 kuadrat. Berarti TA sama dengan 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 2 kali 15 kuadrat. Sehingga bisa kita cari perbandingan antara TA dibanding dengan TB sama dengan TA-nya yaitu 2 kali 15 kuadrat, TB-nya 15 kuadrat. 15 kuadratnya kita coret, berarti perbandingannya yaitu sama dengan 2. Nah, inilah jawaban soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah partikel bergerak pada bidang XY sepanjang sebuah lintasan YX sama dengan 2X plus 6 dikali X min 3 meter. Apabila komponen X dari kecepatan partikel bernilai tetap yaitu 5 meter per sekon, maka komponen Y dari percepatan partikel sama dengan. Nah, di sini nanti kita menggunakan konsep di mana posisi partikel yang masih dalam bentuk vektor itu berada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk kecepatannya nanti juga sama. Kecepatan vektor itu mengandung X dan Y. Untuk yang percepatannya juga sama, mengandung X dan Y. Nah, di mana untuk mencari nilai kecepatan jika yang diketahui itu posisi, di mana V itu sama dengan turunan dari posisi atau V sama dengan dr per dt. Nah, untuk mencari A itu sama dengan dV per dt. Nah, tapi apabila kita diminta untuk mencari V dan yang diketahui itu A atau dibalik seperti ini, atau yang dicari R yang diketahui V, berarti nanti kita menggunakan integral.
Nah, ini nanti konsep yang akan kita pakai. Selanjutnya kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Tadi di soal diketahui persamaan Y, X sama dengan, kita kalikan semua ya, jadinya nanti 2X kuadrat min 18. Diketahui juga V pada komponen X atau Vx sama dengan 5 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah percepatan partikel pada komponen Y, atau yang ditanyakan AY-nya sama dengan berapa meter per sekon kuadrat, gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan di mana persamaan dari Y ini masih mengandung variabel X, padahal harusnya Y ini kita ganti dengan variabel T. Gimana caranya? Kita bisa mengganti atau kita cari dulu nilai X-nya. Dari mana kita mencari nilai X? Nah, tadi kan di soal diketahui Vx sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai X berarti dari sini ya tadi, dari X mau kita berarti dari sini ya, dari V mau dicari R. Berarti naik ke atas itu menggunakan integral. Berarti Vx itu kan turunan dari dx per dt. Kalau kita mau mencari x-nya, berarti integral dari dx sama dengan integral dari Vx dt. Nah, integral dari dx itu sama dengan x, sama dengan kita masukkan Vx-nya tadi diketahui sama dengan 5 dt, sama dengan integral dari 5 itu sama dengan 5t. Berarti nilai x-nya sama dengan 5t. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa masukkan ke persamaan yx-nya tadi. Berarti y dalam fungsi t, x-nya itu kita ganti 5t ya, sama dengan 2 dikali 5t kuadrat min 18. Sama dengan 2 dikali 25t kuadrat min 18 sama dengan 50t kuadrat min 18. Ini persamaan y-nya. Y dalam fungsi T, gitu ya. Nah, karena kita mau mencari AY, berarti ini kita turunkan dulu ke V. Di mana VY itu sama dengan DY per DT. Turunan dari 50T kuadrat min 18 itu sama dengan 100T. Selanjutnya kita turunkan lagi menjadi AY sama dengan D atau turunan dari VY per DT sama dengan turunan dari 100T itu adalah 100. Maka ketemulah AY sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan pada komponen Y. Kita lanjut soal selanjutnya atau soal yang terakhir nomor 5. Benda A dan benda B bergerak sepanjang suatu lintasan lurus. Posisi benda A pada saat T dinyatakan oleh fungsi itu xt sama dengan T plus 2 dikali T min 5 dikali T plus 7 meter. Kecepatan benda B diberikan oleh fungsi Vt sama dengan min 5 plus 44T meter per sekon. Posisi benda A ketika percepatannya sama dengan benda B adalah dx sama dengan. Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya. Untuk yang benda A, tadi yang diketahui posisinya xt sama dengan, langsung kita kalikan ya, T dikali T ada T kuadrat min 3T min 10 dikali dengan T plus 7. Sama dengan T kuadrat kali T ada T pangkat 3. T kuadrat dikali plus 7 sama dengan plus 7T kuadrat min 3T kali T min 3T kuadrat min 3T kali plus 7 min 21T. Terus berpindah yang min 10 kali T min 10T min 10 kali plus 7 min 70. Sama dengan T pangkat 3 plus 4T kuadrat min 31T min 70. Itu untuk yang persamaan posisi untuk benda A. Nah, selanjutnya yang benda B, dia diketahui persamaan kecepatannya atau VB sama dengan min 5 plus 44T. Nah, tadi di soal diketahui posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan benda B. Berarti kita simpulkan di sini nanti A-nya A itu sama dengan A-nya B, gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari percepatan dari benda A dan benda B. Dari persamaan posisinya benda A ini, kita bisa mencari kecepatannya dulu, atau kita mencari VA sama dengan dx per dt.
turunan dari T pangkat 3 plus 4T kuadrat min 31T min 70 itu sama dengan 3T plus 3T kuadrat plus 8T min 31. Selanjutnya untuk mencari percepatannya A, berarti sama dengan dV per dt. Nah, 3T kuadrat plus 8T min 31 diturunkan jadinya 6T plus 8. Terus yang di benda B itu juga kita cari percepatannya, di mana AB, percepatan benda B, sama dengan dVB per dt sama dengan min 5 ditambah 44T diturunkan jadinya 44. Nah, karena tadi di soal diketahui di mana percepatan benda A sama dengan percepatan benda B, kita masukkan percepatan benda A tadi 44 sama dengan percepatan benda B 6T plus 8, berarti 6T sama dengan 44 min 8, 6T sama dengan 36, T sama dengan 6. Nah, karena yang ditanyakan adalah posisi benda A, berarti ini yang ditanyakan adalah XA-nya, kita bisa masukkan, ini kan tadi ada persamaan XA, tapi T-nya ini sekarang kita ganti menjadi 6, karena kan sudah diketahui T-nya sama dengan 6. Sehingga XA sama dengan T pangkat 3 diganti menjadi, T-nya diganti 6, berarti 6 pangkat 3 plus 4 kali 6 kuadrat min 31 kali 6 min 70 sama dengan 216 ditambah 144 dikurangi 186 dikurangi 70 sama dengan 104. Jadi posisi benda A atau XA sama dengan 104 meter. Nah, inilah jawabannya. Demikianlah pembahasan 5 soal simulasi KSN SMA tahun 2021 untuk mata pelajaran fisika. Semoga pembahasan soal-soal ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Jangan lupa untuk tetap terus belajar, berdoa, dan berusaha. Semoga kalian semua bisa mengerjakan soal KSN dengan lancar dan menjadi pemenangnya, gitu ya. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.